Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 25. Tetapi ketika Paulus dikelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Ilustrasi renungan pada pagi hari ini tentang kemerdekaan yang sejati itu seperti apa. Pekik kemerdekaan bergaung di mana-mana, menandai perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Tentu disertai rasa syukur dan bangga sebagai anak bangsa karena kemerdekaan telah dinikmati dengan pembangunan pesat baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, sosial, dan politik. Kita berucap syukur kepada Tuhan yang memberkati dan melindungi sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan kokoh. Kita bersyukur untuk pemimpin bangsa yang semakin pro rakyat sehingga kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi warga semakin nyata. Hari ini kita dituntun firman Tuhan untuk belajar dari sikap Paulus yang berani melawan ketidakadilan yang dialaminya. Ada ungkapan berani karena benar, takut karena salah. Bukan sekedar slogan bagi Paulus, melainkan hal ini terjadi dikarenakan gerakan atau dorongan Roh Kudus dan keyakinan iman bahwa Allah selalu di pihak orang yang benar. Rasul Paulus yang harus ditangkap dan diadili di mahkamah tentara Romawi bukan karena kejahatan yang dituduhkan, tapi karena gigih memberitakan Injil Yesus Kristus yang bangkit itu. Ia bersaksi tentang pertobatannya dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bahkan kemerdekaan dari dosa karena kasih Kristus itu membuat Paulus tidak dapat dibungkamkan mulutnya. Inilah respon Paulus atas kemerdekaannya. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak bersumbangsih terhadap kemerdekaan yang telah dinikmati selama 76 tahun. Sebagai wujud penghargaan terhadap para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam perjuangan dengan mempersembahkan jiwa dan raga, dan sebagai sikap penghormatan kepada keluarga mereka yang masih hidup sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita tidak cukup hanya mendoakan bangsa ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Banyak orang yang berprestasi di bidang olahraga, membawa harum nama bangsa Indonesia di mata dunia. Untuk kalian yang masih bersekolah, belajar yang baik. Jika engkau bekerja, berikanlah yang terbaik. Mulailah dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Baik atau tidaknya bangsa ini tergantung kepada kita sebagai penerus bangsa. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk tidak mengisi kemerdekaan dengan sikap yang semena-mena atau tindakan-tindakan brutal yang menodai kemurnian kemerdekaan kita. Kemerdekaan harus dihayati dan diisi dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam yang telah dikaruniakan Tuhan dengan cuma-cuma. Berani berjuang melawan dan memberantas bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sosial. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus agar kita dimerdekakan dari godaan berbuat dosa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah kiranya Engkau atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang hari ini dirayakan ke-76 tahun.
Terpujilah Engkau yang terus memberkati dan melindungi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk para pahlawan, bangsa dan kesejahteraan dan keamanan, untuk pemimpin bangsa serta semua yang berjuang, bersumbangsih bagi kemerdekaan dengan kemajuan pembangunan bangsa sampai saat ini. Amin.